Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan kelompok 9 akan mempresentasikan rangkaian kami, yaitu rangkaian palang pintu kereta api untuk praktikum sistem digital. Mungkin selanjutnya. Nah, di sini kami, anggota-anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Dava Biasa Santoso dengan NIM 211201201301393, ada Kirani Juliandini dengan NIM 211201201201233, ada Lintang Fadila Haikal dengan NIM 21120120120140121, ada Arif Rasmi dengan NIM 211201201301316, ada Muhammad Farul Razi dengan NIM 21120120120140104, ada Muhammad Ridwan dengan NIM 21120120120140149, ada Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 211201201201201, dan ada Zakia Marid dengan NIM 211201201201224. Oke, selanjutnya. Nah, jadi, rangkaian kami, yaitu rangkaian palang pintu kereta api, pada dasarnya memiliki tujuan, untuk memberikan perkiraan atau estimasi waktu kedatangan kereta api, yang nantinya akan melewati perlintasan, jalan gitu, kepada pengendara yang berlalu lalang, sehingga para pengendara dapat lebih mewaspadai kehadiran dari kereta api tersebut. Nah, selanjutnya alat dan bahan akan dijelaskan oleh rekan saya Kirani. Pada Kirani, persilakan. Oke, makasih Dava. Saya Kirani Juliandini akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam rangkaian palang pintu kereta api. Yang pertama ada laptop atau PC yang digunakan sebagai media pembuatan simulasi sirkuit. Kemudian ada Proteus sebagai software atau aplikasi yang digunakan untuk mendesain PCB yang digunakan dengan simulasi SPICE. Kemudian ada 7 segmen yang digunakan untuk menampilkan output berupa angka dari rangkaian digital. Kemudian ada transistor yang digunakan sebagai pemutus, penyambung, modulasi tegangan, dan modulasi sinyal. Next. Selanjutnya ada IC 74LS153 yang digunakan sebagai IC demultiplexer. Kemudian ada IC 74LS47 yang digunakan untuk memperjelas atau memperbesar keluaran agar pada 7 segmen semakin jelas. Kemudian ada IC 74LS192 sebagai up atau down ticket counter yang dapat dilakukan untuk perhitungan naik dan turun. Kemudian ada IC 555 sebagai timer dengan operasi monostable dan pulse generator. Next. Selanjutnya ada gerbang logika OR yang akan menghasilkan keluaran atau output 1 jika salah satu dari masukan atau input bernilai 1 dan akan menghasilkan output 0 apabila input bernilai 0 semua. Kemudian ada gerbang logika NOT yang berfungsi sebagai pembalik nilai. Kemudian ada gerbang logika NOR yang menghasilkan keluaran output 1 jika kedua dari masukan bernilai 0 dan juga sebaliknya. Kemudian ada IC 7447 yang digunakan untuk mengubah kode bilangan biner yang akan ditampilkan pada display 7 segmen. Next. Selanjutnya ada lampu LED yang digunakan sebagai indikator output dari rangkaian. Kemudian ada kapasitor yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik sementara. Kemudian ada logic probe yang digunakan untuk menganalisa status logika high atau low yang keluar dari rangkaian. Kemudian ada logic state yang digunakan sebagai input dari gerbang logika. Next. Selanjutnya ada resistor yang digunakan sebagai hambatan dalam rangkaian.
Lalu ada motor PEM servo yang digunakan untuk memberikan informasi posisi putaran motor aktual serta memberikan sinyal PMW. Kemudian ada saklar atau switch yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Kemudian ada ground dan power. Ground yang digunakan untuk melepaskan tegangan yang mengalir di rangkaian. Kemudian untuk power digunakan untuk mengalirkan tegangan ke dalam rangkaian. Sekian dari alat dan bahan, kemudian dilanjutkan dengan cara kerja. Perkenalkan, aku Muhammad Salman Alfarisi, ingin menjelaskan gimana cara kerja IC 74LS192 pada rangkaian kita. Jadi, secara simpel IC 74LS192 adalah sebuah IC presetable binary coded decimal up or down counter, di mana berfungsi sebagai IC yang akan menampilkan nilai bilangan naik atau turun ke 7 segment. Jadi cara kerja IC 74192 pada rangkaian kita itu di mana di sini terdapat beberapa pin. Pin D0 sampai pin D3 akan mengambil nilai inputan binary dari empat nilai itu, 1001 yang bernilai 9. Nah, pin yang di sebelah kanan, Q 0 sampai Q 3 akan mengeluarkan outputnya. Di bawahnya juga ada beberapa pin, di mana pin 5 dan pin 4 atau pin up dan pin down itu berfungsi untuk mengatur IC untuk menampilkan nilai up atau turun, naik atau turun. Selanjutnya ada pin MR untuk pin reset dan pin PL untuk pin preset. Dan di sebelah kanan ada TCU dan TCD yang berfungsi sebagai terminal counting out atau terminal counting down, di mana itu berfungsi buat mengeluarkan nilai carry out. Selanjutnya bisa dilanjut. Oke, perkenalkan saya Zakia. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari IC 7447. Jadi, IC 747 adalah IC TTL decoder BCD to 7 segment. IC ini berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner BCD atau binary code decimal menjadi data tampilan untuk penampil display 7 segment yang bekerja pada tegangan TTL. Nah, jalur input pada data BCD, pin output ini terdiri dari 4 line input, mewakili 4 bit data BCD dengan sebutan jalur input A, B, C, dan D. Kemudian, untuk jalur output 7 segment, pin output ini berfungsi untuk mendistribusikan data pengkodean ke 7 segment. Pin output decoder ini memiliki nama pin A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian ada jalur LT atau lamp test. Jalur ini adalah jalur yang berfungsi untuk menyalakan semua LED pada penampil 7 segmen. Jalur LT ini akan aktif pada saat diberikan logika low pada jalur tersebut. Kemudian ada jalur RBI atau Ripple Blanking Input. Jalur ini berfungsi untuk menahan sinyal input atau disable input. Jalur RBI akan aktif apabila diberikan output logika low. Jadi yang terakhir ada jalur RBO atau Ripple Blanking Output. Jalur ini berfungsi untuk menahan data output ke penampil 7 segment atau disable output. Jalur RBO ini akan aktif saat diberikan logika low. Selanjutnya akan teruskan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Lintang Fadil Haikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari IC 55 beserta dengan motor servo. Di sini IC 55 atau yang biasa dikenal dengan IC timer ini merupakan IC yang berfungsi membangkitkan clock. Singkatnya, clock itu adalah sederet pulse yang berdenyut yang dapat diatur label pulse-nya. IC timer ini memiliki 8 pin. Yang pertama itu pin ground, yaitu pin yang menyambungkan pada ground. Kemudian pin 2 itu trigger, yaitu pemicu agar pewaktuan bekerja. Kemudian pin 3 yaitu output dari clock itu, output dari timer itu sendiri. Kemudian pin 4 reset, yaitu pin untuk menghentikan kerja IC jika output diberi logika low. Kemudian ada pin 5 yaitu control voltase yang berfungsi untuk membagi tegangan ke 2/3 dari tegangan VCC. Kemudian ada pin 6 yang bernama threshold berfungsi untuk menghentikan kerja IC jika voltase di pin 6 di bawah 2/3 dari VCC.
Kemudian ada pin 7 yaitu discharge, berfungsi untuk membuang muatan kapasitor ketika voltase lebih dari, di sini voltase itu voltase dari kapasitor lebih dari 2/3 VCC. Kemudian pin 8 yaitu VCC itu sendiri yang tersambung kepada sumber tegangan. Jadi komponen yang berperan penting dalam cara kerja dari IC timer ini yaitu kapasitor itu sendiri, di mana kapasitor akan mengisi muatannya hingga tegangan pada kapasitor itu memenuhi ketentuan atau berada di 2/3 dari sumber tegangan. Kemudian ketika sudah berada di 2/3 dari sumber tegangan itu, maka kapasitor itu akan membuang muatan di pin 7. Dan kemudian setelah tegangan yang berada di kapasitor itu di bawah dari 1/3 sumber tegangan, maka kapasitor itu akan diisi kembali. Nah, dari hasil siklus ini diciptakan sebuah signal yang terus-menerus itu high dan low itu kemudian diteruskan kepada output. Nah, output ini diteruskan kepada motor servo, di mana ketika common pin-nya itu bernilai high, maka motor servo akan bekerja. Nah, motor servo ini berperan sebagai palang pintu kereta api. Terima kasih. Bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya itu adalah cara kerja IC 74LS153. Ini adalah rangkaian multiplex 4 input ganda yang dibuat dengan low power. 2 bit data hingga 4 sumber di bawah kendali dari input pilih yang umum, yaitu S0 dan S1. 2 multi-input 4 sirkuit plexer memiliki aktif individu low enable yang dapat digunakan untuk menyalakan output secara mandiri. IC 74LS153 adalah implementasi logika dari 2 kutub, 4 posisi saklar, di mana setiap saklar ditentukan oleh level logika yang diberikan ke 2 select input. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Elfazmi. Selanjutnya untuk demo rangkaian akan dilakukan di aplikasi Proteus. Ya, jadi untuk demo pertama, yaitu demo ketika rangkaian memberikan output di mana lampu hijau akan menyala. Output berwarna hijau menandakan tidak ada kereta api yang melewati perlintasan. Di sini, inputan pada rangkaian melambangkan sebagai magnet yang ditempatkan di rel kereta api, yang dimana akan mendeteksi ada tidaknya kereta api yang akan lewat. Untuk kondisi yang pertama, kereta api tidak melewati perlintasan, sehingga kedua inputan akan bernilai 0. Kemudian, masukan tersebut akan dialirkan ke IC 74192, IC counter. Di sini menggunakan gerbang OR dan NOR yang menghasilkan inputan yang masuk ke pin PL atau pin load akan bernilai 0. Sedangkan untuk pin MR yang bersifat reset akan bernilai 1. Hal itu menyebabkan IC ini tidak dapat memberikan output pada pin Q0 sampai Q3. Oleh karena itu, masukan dari IC timer tidak akan berpengaruh ke IC 74192. Begitu juga dengan biner dari logic state yang ada di atas ini. Kemudian masukan yang bernilai 0 tersebut akan dilanjutkan ke decoder. Dikarenakan bernilai 0, maka decoder tidak dapat memberikan output ke 7 segment, sehingga 7 segment tidak menampilkan bilangan desimal. Kemudian masukan bernilai 0 tersebut akan dilanjutkan ke IC 74153. IC 74153 ini bersifat multiplexer 4:1, yang dimana dari 4 inputan akan dirubah ke 1 inputan. Untuk IC 74153 ini multiplexer 4:1
yang dimana memiliki MUX struktural dengan kondisi ketika selektor A dan selektor B-nya bernilai 1, maka inputan 1x3 ini harus bernilai 1 untuk mendapatkan output 1. Namun, pada kondisi ini, inputan 1x3 bernilai 0. Maka output dari IC 74153 akan menghasilkan nilai 0, yang menyebabkan LED yang berwarna hijau menyala. Ketika LED berwarna hijau menyala, maka kendaraan diperbolehkan untuk menyeberangi perlintasan, dikarenakan kereta tidak ada. Kemudian dari gerbang OR ada percabangan ke IC 555 yang kedua, yang dimana terhubung dengan servo. Servo ini melambangkan sebagai palang pintu kereta api. Sehingga ketika tidak ada kereta api yang lewat, maka servo akan tetap terbuka. Sekian untuk demo output yang pertama. Dilanjutkan oleh Razi. Oke, terima kasih Rasmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Razi. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan demo yang kedua, yaitu ketika input bernilai 1 atau berlogika 1. Di sini ketika input bernilai 1, artinya sensor magnet mendapatkan sinyal dari kereta yang dimana kereta akan lewat atau akan melewati rel kereta api. Kemudian input tersebut akan masuk melalui gerbang OR yang nantinya diteruskan menuju ke IC 74192, di mana pada IC ini terdapat input di atasnya yaitu 1001 yang nantinya akan diteruskan menuju ke IC 7447, di mana IC tersebut sebagai decoder, yaitu berfungsi sebagai penerjemah dari bilangan biner menuju ke menjadi bilangan desimal. Kemudian pada 7 segmen akan keluar hasil bilangan desimal, yaitu akan melakukan perhitungan counting down dari 9 sampai 1 karena di situ di set 1001. Kemudian dari sini akan diteruskan menuju ke IC 74153, di mana seperti yang tadi Rasmi sudah bilang, karena di sini X3 mendapatkan input 1, maka lampu merah yang akan menyala, yang dimana artinya para pengendara tidak boleh melewati atau berlalu lalang di sekitaran rel kereta api. Kemudian bisa ke bawah ke bagian servo. Nah, di sini terdapat servo dan juga IC 555, yang dimana IC 555 ini mendapatkan input juga dari gerbang NOR tadi. Karena mendapat input 1, maka di sini akan diteruskan menuju ke servo, di mana di sini servo direpresentasikan sebagai palang pintu yang nantinya akan berputar atau sebagai palang pintu itu menutup ketika input bernilai 1 atau berlogika 1. Mungkin cukup sekian penjelasan demo keduanya. Saya kembalikan lagi ke Dava. Oke, baik. Sekian penjelasan mengenai rangkaian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.